Lukas pasal yang ke-18 ya. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami sampai pagi hari ini. Di dalam istirahat kami sepanjang malam, Tuhan sudah memberikan kesehatan sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang kami renungkan bersama kembali menyapa kami dan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dengar dan sambut doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, tidak patah semangat, tidak mudah menyerah, ya, bisa kita artikan seperti itu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ke-8, aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca ini agak mirip dengan sebuah perumpamaan orang yang datang tengah malam ya kepada tetangganya yang sudah tidur. Lalu dia ketuk-ketuk pintunya ya karena ada orang lain, temannya itu hinggap di rumahnya dan nggak punya makanan. Terus diketuk ya. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dikatakan karena orang ini nggak tahu malu, maka dibukakan juga pintu itu. Ya. Nah, ini agak mirip perumpamaan yang tentang hakim dan juga janda yang miskin ini. Perumpamaan ini jelas maksud dan tujuannya. Dikatakan supaya kita berdoa tidak dengan jemu-jemu, tidak patah semangat, tidak kecil hati. Ya. Nah, kalau soal berdoa, saya percaya kita semua berdoa ya. Ya, nggak mungkin kita satu hari nggak berdoa. Saya yakin sekali. Minimal kita doa makan. Ya, itu paling minimal sekali. Kalau kita ada kerjaan yang mungkin katakan lebih serius, ada proyek yang lebih serius, mungkin kita akan tambah tuh doanya. Tetapi masalahnya, apakah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Ini sebuah tantangan lain lagi nih. Kalau berdoa, iya berdoa. Tetapi
Kalau dikatakan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak patah semangat, dengan tidak kecil hati, ini sebuah hal yang berbeda sekali. Kalau kita bandingkan doa daripada orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat, kita mengetahui mereka mengulang-ulang doa mereka, ya. Apakah ini dikatakan doa yang tidak jemu-jemu? Saya kira berbeda sekali maksud daripada Tuhan Yesus. Ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu bukan berarti mengulang-ulang kalimat-kalimat doa seperti orang-orang lain yang kita kenal, ya. Bahkan dengan bahasa-bahasa tertentu mereka menyampaikan doa mereka. Ya, kadang-kadang saya hadir di gereja-gereja tertentu juga seperti itu. Saya kadang-kadang berpikir apakah mereka ngerti dengan bahasa-bahasa seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat ada dua, paling tidak ada dua personal ya di dalam perumpamaan ini, ya. Ada hakim dan juga ada janda. Ya, lawannya tidak disebut, cuman sekilas aja dikatakan seperti itu. Ya. Nah, hakim ini hakim yang tidak takut Allah. Bahkan juga tidak menghormati, tidak mengasihi, tidak, ini lalim banget ini, ya, sangat-sangat jahat, sangat-sangat tidak peduli, ya, sangat-sangat tidak ya pokoknya sangat-sangat brengsek lah kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Ini hakim, ya. Dibandingkan juga dengan seorang janda. Kita mengetahui bahwa janda, ya, zaman dahulu adalah suatu masyarakat, suatu orang pribadi yang memang sangat tersingkirkan di dalam segala urusan sosial. Nah, sekarang janda ini ada masalah, ya entah masalahnya apa, dia datang kepada hakim yang tidak takut akan Allah ini. Ya. Hakim yang jahat, hakim yang lalim. Dan saya yakin sekali janda ini tidak memiliki kekuatan apapun juga untuk dia bisa supaya hakim ini membela dia. Hanya datang dan terus-terus saja minta perkaranya dibela. Ya. Dan dikatakan terakhir hakim ini Tuhan Yesus memberikan satu kalimat bahwa camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini, hakim yang brengsek ini, hakim yang jahat ini. Ya. Jangan sampai janda ini menyerang aku, menyusahkan aku terus. Udahlah, aku bela perkaranya, aku membenarkan dialah. Seperti itu. Dan yang menarik bagi saya dikatakan, tidakkah Allah itu membenarkan orang-orang pilihannya? Saya menangkap di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus membandingkan. Nah, ini perumpamaan seringkali ada semacam suatu perbandingan begitu. Ya, di dalam kelas-kelas khotbah perumpamaan ada hal yang hiperbol, kan hal yang lebih penting lagi dalam hal itu. Misalnya mungkin tentang orang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, bayangkan ya, apakah mungkin orang itu hutang sampai 10.000 talenta. Ini kan semacam dengan janda, orang-orang pilihan, dan juga dengan Tuhan. Ya. Jadi hakim yang lalim ini dibandingkan dengan Allah. Di satu pihak Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu yang jahat saja bisa memberikan yang baik kepada anakmu kalau dia minta roti, ya, kamu nggak mungkin kasih dia sesuatu yang lain. Misalnya batu begitu ya. Kamu pasti memberikan yang terbaik
Kamu yang jahat saja. Kamu tahu akan pemberian yang terbaik untuk anakmu. Nah, apalagi Bapamu yang di sorga. Nah, demikian juga di dalam perumpamaan tentang hakim yang lalim ini. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi hakim yang lalim ini dibandingkan dengan Allah yang maha kasih. Hakim yang jahat ini dibandingkan dengan Allah yang murah hati. Nah, janda ini yang tadinya tidak punya akses untuk kepada hakim ini, bandingkan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, punya akses langsung kepada Tuhan untuk memohon. Tuhan membuka diri. Tuhan menyapa kita. Tuhan mau menolong kita dengan segala kemurahannya. Nah, ini yang menjadi satu perbandingan. Kalau janda yang miskin ini yang tidak punya tidak punya akses dan dia tidak kenal akan hakim yang lalim ini, dia hanya memohon, meminta begitu. Bukankah kita punya akses, punya mengenal Allah, siapakah Allah yang kita sembah, siapakah Dia yang peduli kepada kita? Kenapa kita nggak mau datang kepada Dia dengan seruan, dengan harapan bahwa Allah itu pasti mendengarkan kita? Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita sebenarnya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang kenal siapakah Allah yang kita sembah. Siapakah Dia yang peduli dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu hal yang kita harus camkan baik-baik kalau begitu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita berkata kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, ada satu semangat doa. Nah, ini saya katakan, semangat doa yang benar-benar diarahkan kepada Tuhan. Inilah semangat doa yang tidak jemu-jemu. Ya. Orang yang buta ketika Tuhan Yesus lewat di hadapannya, mungkin nggak persis juga di hadapan dia. Dia hanya mendengar ada Yesus lewat. Ketika begitu banyak orang ada di sekitarnya. Dia mendengar ada Yesus yang lewat. Dan dia tahu siapakah Yesus. Mungkin dia selama ini dengar, ya, dan dia berharap sekali waktu dia dapat mendengar Yesus persis di depan dia. Dan dia mau minta pertolongan kepadanya. Apa yang dilakukan? Dia berteriak. Dia berteriak. Bahkan orang-orang lain disuruh dia diam. Karena mungkin mengganggu, karena mungkin percuma saja begitu banyak orang. Tapi teriakan dia tidak membuat dia diam. Dia malah dikatakan firman Tuhan, dia tambah teriak lagi. Volumenya diteriakin lagi. Ditambah lagi. Dan saat itu Tuhan Yesus katakan dia datang, menyuruh orang itu datang kepada. Apa yang aku bisa lakukan kepadamu? Nah, demikian juga perempuan dari Kanaan ketika Tuhan Yesus datang melintas. Ya. Tolonglah anakku yang hampir mati. Tuhan Yesus saat itu mengatakan, aku datang kepada orang-orangku saja. Ya. Aku akan memberikan sesuatu kepada orang-orangku saja, orang-orang pilihanku saja. Dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus itu memberikan makanan, ya, roti. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa remah-remahnya itu berceceran begitu ya. Kalau makan kan roti kan berceceran begitu ya. Ya, nggak layak. Tetapi perempuan ini mengatakan bahwa anjing pun pengen dengan remah-remahnya itu saja, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Tuhan Yesus katakan bahwa kalimatnya cukup
sangat-sangat luar biasa ya. Ya. Tidak pantas dikatakan. Bahwa tapi perempuan ini dengan begitu apa ya? Dengan begitu semangat sekali, nggak apa-apa, saya mau makan remah-remahnya juga nggak apa-apa. Sekalipun mungkin saya disebut dengan istilah anjing begitu kan. Ini kalimat yang luar biasa. Dan saat itulah Tuhan Yesus mengabulkan akan permintaan daripada orang tuanya ini. Ya. Dan kita melihat bagaimana anaknya pada akhirnya sembuh. Nah, banyak lagi hal-hal yang berdoa meminta permohonan seperti ini di dalam Alkitab. Ya. Ada perwira yang anaknya juga sakit, dia memohon kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan apa yang dikatakannya itu adalah hal yang menyembuhkan dirinya. Buat anaknya juga. Dan pada akhirnya dikatakan anaknya sembuh dan dia percaya, seisi rumahnya juga percaya. Dan ini yang menjadi satu tantangan bagi kita. Ya. Saya melihat bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan ya, sering kali berhubungan dengan doa yang tidak jemu-jemu ini. Nah, salah satunya yang saya dapati adalah Bapak Gereja Agustinus. Ya. Kalau kita lihat di dalam masa-masa mudanya ABG, ya, Agustinus ini sekalipun brilian otaknya, tetapi dia belasan tahun dia hidup dengan tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, mengumbar nafsu, ya, di dalam perzinahan, ya, rumah tangga nggak jelas, ya. Tetapi ibunya Monica ini berdoa. Bayangkan ya, kalau dia hidup dengan pelacur-pelacur itu kurang lebih belasan tahun, berarti mungkin lebih dari belasan tahun orang tuanya Monica ini berdoa untuk Agustinus. Bayangkan saudara, ya, belasan tahun lebih untuk supaya anaknya ini bertobat dipakai Tuhan. Dan saat itu dikatakan bahwa ada suara ya, dikatakan tolelege kan, ya, kita terkenal itu. Buka dan bacalah. Dan dia meyakini bahwa itulah kalimat daripada Tuhan. Dan saat itu dia buka kitab Roma supaya dia hidup dengan tertib, ya, dengan teratur, dan dia merasa tertegur. Dan pada akhirnya dia katakan bahwa dia bertobat dan menjadi bapak gereja yang sangat-sangat dihormati di dalam reformasi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, begitu juga saya yakin sekali setiap kita yang ada di sini. Kita nggak tahu siapa yang mendoakan kita, ya, mendoakan kita supaya mungkin kita bisa menjadi hamba Tuhan, mungkin bisa percaya Tuhan, minimal bertobat begitu ya. Tetapi saya percaya ada doa yang terus-terusan diucapkan, ya, diharapkan semangat doa. Mungkin orang tua kita, mungkin suami kita, mungkin pasangan hidup kita, istri, anak, ya. Siapa dia? Saya percaya kita yang ada hadir di sini adalah hasil dari sebuah doa yang tidak jemu-jemu. Saya percaya itu. Ya, bahkan beberapa dari kami, ya, hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang lain juga sama, ya. Didoakan oleh temannya, didoakan oleh hamba Tuhan di gereja supaya menjadi hamba Tuhan juga, meneruskan. Dia mungkin ketawa-ketawa saat itu, ya. Nggak mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ya, dia tinggalkan bisnisnya, dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Hasil dari sebuah doa yang bersemangat. Hasil dari sebuah doa yang terus-terusan. Ya. Nah, ini saya perhatikan, ya, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya? Orang-orang yang memang dikenalnya dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin sekali setiap kita meyakini Allah mendengar akan doa-doa kita.
Ya, karena kita punya akses yang langsung. Allah yang membuka diri, tidak seperti hakim yang lalim ini, yang tidak kenal siapa janda yang miskin ini, ya. Dan dia sendiri kan adalah hakim yang lalim, hakim yang dikatakan tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah, ya, sangat jahat sekali. Tetapi orang yang seperti ini bisa memberikan kepada janda ini apa yang diinginkan karena dikatakan menyusahkan dirinya. Terus-terusan datang. Apalagi kita. Apakah kita berhenti di dalam doa kita? Ya. Saya yakin sekali lagi, ya, Bapak Ibu saling kasih Tuhan, doa kita memang, ya, ada waktu Tuhan, ada rencana Tuhan. Tetapi bukan itu alasannya sehingga kita berhenti berdoa. Ya, kita berdoa untuk orang yang sakit supaya disembuhkan, tetapi kenyataannya berbeda. Tuhan bisa malah membuat dia lebih parah lagi dan pada akhirnya pulang ke sorga. Mungkin bagi kita ini menjadi masalah. Mungkin bagi kita ini menjadi sesuatu hal yang kok bertolak belakang. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ya. Justru orang ini membawa berkat bagi keluarganya. Dan pada akhirnya keluarganya bisa kenal Tuhan. Justru karena orangnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita bingung kan bagaimana hal ini bisa terjadi. Inilah doa, semangat doa yang kita lakukan. Ya. Begitu juga dengan pandemik ini. Ya. Kita nggak tahu, kita terus berdoa. Mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, ya. Walaupun ada varian baru lagi, Mu katanya ini sudah di Singapura, ya, juga di Malaysia, kita tetap berdoa. Mohon kemurahan Tuhan supaya penyakit ini bisa lalu dan juga kita tidak terinfeksi masuk ke Indonesia, begitu tertular lagi. Ada gelombang ketiga lagi yang katanya diperkirakan akhir tahun ini begitu. Tetapi bukan berarti kita tidak berdoa. Kita tetap berdoa, mohon Tuhan sendiri dengan rencananya, dengan kedaulatannya, dengan segala sesuatu yang dia tahu persis apa yang dia bisa lakukan, ya. Memang ada penundaan, jelas. Ya. Tetapi penundaan itu bukan berarti bukan menjadi satu pelajaran iman bagi kita. Ya. Mungkin bagi Tuhan supaya kita tetap berdoa, bersemangat. Mungkin bagi Tuhan membangun akan karakter rohani kita, iman kita makin dikuatkan. Ya. Kalau langsung rasa-rasanya kita ya perjuangan, saya kira kalau kita berjuang ya, bukan saja di dalam doa ya, di dalam olahraga pun seperti itu. Kalau baru sebentar terus dapat juara, kita nggak menghargai perjuangan itu. Tapi sekian tahun kita berjuang, lalu kita mendapatkan medali emas di Olimpiade. Wah, itu rasa syukurnya melebihi dari segala perjuangan kita, bukan? Ya, kita mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui dari apa yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun. Nah, begitu juga dengan doa. Iman kita makin ditumbuhkan, semangat doa kita semakin ditambahkan, karakter kita sebagai anak-anak Tuhan juga semakin ditinggikan. Semakin kita mendapatkan apa yang selama ini kita perjuangkan. Nah, saya yakin sekali ya penundaan ini bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar kita. Bukan berarti Tuhan itu mengabaikan kita. Tetapi memang ada maksud-maksud Tuhan yang kita tidak mengerti di balik semuanya. Kenapa doa kita itu seolah-olah tidak dijawab Tuhan, tidak didengar Tuhan. Tetapi semangat doa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus asa, ini akan terus menjadi satu kerinduan kita. Ya. Teroris kita doakan. Apakah akan berakhir? Saya yakin tidak akan berakhir. Ya. Satu tempat beres, pindah ke tempat lain. Tetapi ini bukan berarti kita tidak berdoa.
untuk teroris supaya Tuhan menumpas akan terorisme ini. Begitu juga dengan bencana alam. Ya, pasti akan ada terjadi lagi di tempat-tempat lain. Tetapi biar kiranya apa yang terjadi ini kita serahkan kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihan yang berseru kepadanya. Tantangan bagi kita seperti Tuhan Yesus katakan, kalau dia datang ke bumi, adakah dia melihat iman di dalam diri kita? Nah, ini dia, ya. Apakah dia masih melihat iman di dalam diri kita kalau dia datang ke bumi? Artinya, apakah kamu tetap terus berdoa sampai aku datang? Apakah engkau tetap beriman sampai aku datang? Nah, ini sekali lagi ya, berdoa hal yang sederhana. Tetapi berdoa juga menjadi hal yang sangat-sangat sulit kita lakukan pada waktu kita dituntut dengan tidak jemu-jemu. Mari kita satu hati, kita berdoa.